Shalom. Selamat pagi jemaat sekalian.
Atas nama Gereja Perkini Lon di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah di Gereja Perkini Lon ini. Juga maupun kepada jemaat yang mengikuti melalui siaran online ibadah pada hari ini yang dipimpin oleh Pendeta Francis Makatipu Kambai. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu, jemaat dipersilakan berdiri dan bersama kita akan menyanyikan lagu Masyurkan Rajamu. Tuhan, kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang tetap setia selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Tema hari ini adalah tema di dalam minggu-minggu Advent ini adalah mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus dalam kehidupan beriman. Dan sebagai tema khotbah, persiapkanlah jalan pemurnian dan pemulihan dalam pengharapan akan Tuhan. Kita sambut dengan memuji Kidung Jemaat, nyanyian Kidung Baru 184. Silakan duduk, mengabarkan sitan. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati
kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharulah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Dari Yakobus 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 436. Kemenangan
jemaat dipersilakan duduk. Ada puji-pujian? Tidak ada. Di kinderen. Ja. We hebben alleen 2 kinderen. Fijne diensten gewenst en tot straks. Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Laat ons bidden. Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah, di hari Minggu Advent yang keempat ini, kami datang menghampiri takhta-Mu yang kudus, mengucap syukur atas hari-hari yang Engkau sudah anugerahkan dalam kehidupan kami, mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga di hari Minggu ini kami boleh datang ke rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu, memuji dan membesarkan akan nama-Mu, karena Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup dalam Yesus Kristus, yang selalu menjaga dan menuntun kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, baik jemaat-Mu maupun hamba-Mu ini, supaya kami boleh mendengar, merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Lieve Vader in de hemel, wij komen tot U vandaag op deze 4e Advent. We komen tezamen hier in Uw huis om U te dienen, Uw naam te loven en te eren, want U bent onze levende Vader in Jezus Christus. We danken U voor de afgelopen week, dat U altijd met ons bent, zodat wij hier samen mogen komen om U te dienen. Zo direct gaan we de Bijbel lezen. Begeleid ons allen, zowel de gemeenteleden als uw dienaar, opdat wij naar uw woorden mogen luisteren, overdenken en in het praktijk brengen, zodat wij als trouwe kinderen van u mogen worden. Dit bidden wij alleen in de naam van Jezus Christus, onze Heer, het levende woord. Amen. De Bijbellezing genomen uit Lucas 21, versen 25 tot met 38 en luidt als volgt. Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee. De mensen zullen bezwijken van angst om wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij. Hij vertelde hun ook een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer is aantocht.
de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit. Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. Wees waakzaam en bid onophoudelijk dat je kracht ontvangt om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de mensenzoon te kunnen verschijnen. Overdag gaf hij onderricht in de tempel, maar 's avonds vertrok hij om de nacht door te brengen op de Olijfberg. Iedere ochtend kwam het hele volk al vroeg naar de tempel om naar hem te luisteren. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 21 ayat yang ke-25 hingga yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah muka kamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Maranatha. Shalom. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita sekarang memasuki masa-masa Advent, di mana kita akan
menantikan lagi hari kelahiran Yesus, tanggal 25, dan di sini juga sebagai minggu-minggu Advent di mana kita menantikan juga ya seperti menantikan lagi hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan di dalam persiapan untuk merayakan Natal, kelahiran Yesus, rumah-rumah kita sudah dihiasi dengan pohon Natal dengan lampu-lampu yang gemerlapan. Nah, di dalam masa Advent yang keempat ini, kita sudah membaca tadi atau mendengarkan tentang tema kita pada hari ini, yaitu mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus dalam kehidupan beriman. Dan dalam tema khotbah, persiapkanlah jalan pemurnian dan pemulihan dalam pengharapan akan Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, di dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, apa yang harus kita persiapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Nah, di dalam pembacaan kita hari ini, Yesus berbicara tentang kewaspadaan, tentang kesiapan. Nah, kata berjaga-jaga berbicara tentang perlunya waspada terhadap bencana yang datang tiba-tiba. Inilah sebabnya mengapa orang-orang yang mengaku Kristen harus hidup dalam terang nyata bahwa Tuhan dapat datang kapan saja. Dan inilah sebabnya mengapa kita harus berjaga-jaga. Selalu siap siaga, karena kedatangannya yang kedua sudah dekat. Dan itu berarti kapan saja akan terjadi. Yesus menyebutkan hal-hal seperti kemabukan, pesta pora, keinginan-keinginan duniawi, dan ada juga perkataan pada hari itu menunjuk kepada akhir hari zaman, hari kedatangan Tuhan untuk kembali. Karena itu berjaga-jagalah. Tuhan memperingatkan pengikut-pengikutnya dan juga saudara dan saya. Nah, kalau kita membaca di dalam Matius 24 ayat 36 sampai 39, Yesus berkata tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Saudara-saudara, sama seperti pada zaman Nuh, demikian juga halnya pada hari kedatangan anak manusia. Sebab pada zaman sebelum air bah, manusia makan dan minum, kawin dan bersuami istri sampai pada hari di mana Nuh harus masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu apa-apa tentang situasi yang akan terjadi.
sebelum air bah itu datang dan menghanyutkan mereka semua. Demikian juga halnya pada hari kedatangan Anak Manusia. Jadi di sini sekali lagi kita melihat, saudara-saudara, pemahaman yang mendesak kita sebagai orang percaya tentang perlunya bersiap-siap. Dan dalam ayat-ayat yang kita sudah baca ini, Yesus memperingatkan bahwa ini akan terjadi seperti pada zaman Nuh. Kita tahu Nabi Nuh bekerja berkhotbah selama 120 tahun dan tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Demikian pula saat ini banyak orang tidak tertarik untuk mendengar dan mempersiapkan diri dan melihat serta menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Banyak orang yang tidak tertarik lagi dan tidak berpikir sampai ke sana. Kita mengharapkan orang-orang yang tidak percaya untuk hidup dengan acuh tak acuh, tidak peduli dan tidak bertanggung jawab, serta tidak memperhatikan Tuhan. Tetapi kita tentu saja tidak mengharapkan orang-orang percaya sebagai orang Kristen untuk mengambil keuntungan atau mempergunakan waktu saat ini di mana kita tidak melihat atau merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dan hidup dengan bersikap tidak bertanggung jawab. Orang percaya yang sejati ingin hidup dalam pengharapan akan kedatangan Kristus, sehingga hatinya tidak terbebani oleh dosa. Rasul Yohanes mengatakan seperti dalam pertama Yohanes 2 ayat 28, dan sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Dia, supaya apabila Ia menyatakan dirinya kita beroleh kekuatan untuk beroleh keyakinan dan tidak usah malu di hadapannya, di hadapan Tuhan pada waktu Ia menyatakan dirinya kepada kita. Pertanyaan bagi kita, apakah kita semua siap atau sudah siap untuk bertemu dengan Yesus? Sudahkah kita melakukan persiapan rohani kita, iman kita, kepercayaan kita yang diperlukan? Alkitab berkata, jangan kamu mengasihi dunia atau apapun yang ada di dalam dunia. Sebab jikalau seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yesus berkata kepada kita juga, berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi dengan tiba-tiba itu. Supaya kamu atau kita semua dapat berdiri di hadapan Anak Manusia ketika Ia datang untuk kedua kalinya. Kita juga mengingat kejadian di Taman Getsemani, di mana pada waktu itu Yesus meminta murid-muridnya untuk tinggal di sini dan berjaga-jaga dengan Dia. Tetapi ketika Yesus kembali mendapati murid-muridnya, mereka sedang tertidur. Sehingga Ia memperingatkan mereka, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, kita harus berjaga-jaga dan berdoa agar Tuhan memperhitungkan mereka yang setia sebagai orang-orang yang layak. Iman kita, berjaga-jaga dan berdoa, kepercayaan kita pada kedatangan Kristus
untuk kembali ke dalam dunia ini diperhitungkan sebagai suatu kebenaran. Sama seperti ketika Abraham percaya kepada Allah, dan hal itu diperhitungkan oleh Allah kepadanya sebagai kebenaran. Berjaga-jaga dan berdoa memastikan bahwa orang percaya dapat luput dari hal-hal yang akan terjadi di dunia dan dapat berdiri dibenarkan di hadapan anak manusia ketika dia datang. Siap untuk berdiri di hadapan Tuhan, dibenarkan, siap untuk dibentuk ke dalam tubuhnya yang mulia, siap untuk menjadi serupa dengan gambarnya, dan siap untuk melayani Tuhan siang dan malam di dalam bait-Nya. Jemaat Tuhan, bagaimana kita dapat melakukan hal ini? Senjata yang Yesus gunakan untuk mengalahkannya adalah doa dan firman Tuhan. Murid-murid Yesus saat itu juga perlu berjaga-jaga dan berdoa. Kita juga. Karena kita mudah dipengaruhi oleh dunia, kebutuhan dan keinginan duniawi kita, serta tipu muslihat dari musuh. 2 Korintus 2 ayat 11. Ketika kita mengalihkan pandangan kita dari Yesus dan kedatangannya yang akan segera terjadi, nilai-nilai kita mulai bergeser, mulai luntur. Perhatian kita semakin jauh dan kita hidup seperti apa yang diharapkan oleh dunia, dan kita akan menghasilkan buah-buah yang sedikit untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk siap sedia setiap saat untuk berdiri di hadapannya dan memberikan pertanggungjawaban atas hidup kita selama di dunia ini. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kita dapat tetap setia hanya jika kita berjanji, berkomitmen untuk berdoa. Untuk berjaga-jaga kita harus berdoa, memohon kekuatan, ketekunan, dan kebebasan dari gangguan. Jika kita hidup dengan pengharapan yang sungguh-sungguh akan kedatangan Tuhan kembali, kita akan lebih mungkin untuk menjaga hidup kita di dunia ini tetap murni dan mempersiapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi kewaspadaan menuntun pada kekudusan, dan kita hidup dengan kesadaran yang jernih sehingga ketika Tuhan datang kita dapat bertemu dengannya dengan pikiran yang jernih dan murni. Itu berarti saudara-saudara kita harus memiliki hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan dan mencari Dia untuk memiliki kekuatan dan mengalahkan semua dosa. Kebutuhan kita sebagai orang Kristen adalah mematuhi perintah Yesus kepada murid-muridnya, yaitu berjaga-jagalah dan berdoa. Itu yang harus kita lakukan sesuai dengan tema kita pada hari ini, untuk mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Yesus. Waspadalah saudara-saudara terhadap semua godaan yang mengintai, yang dapat membawa malapetaka, dan temukan kekuatan, dapatkan kekuatan dengan doa untuk berdiri, untuk bisa berdiri di hadapan anak manusia. Dalam pertama Yohanes 1 ayat 9 di sana berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin.
Saudara-saudara, kita sambut pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini dengan melakukan bersama-sama dari Kidung Jemaat 369A. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan masa. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat dan doa kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Firman-Mu yang mengingatkan kami semua sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang percaya, untuk selalu siap sedia, waspada, agar supaya kami tidak mudah dipengaruhi oleh keinginan-keinginan duniawi, tapi tetap taat dan setia menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan kami semua untuk berjaga-jaga dan berdoa, supaya ketika Yesus datang kedua kalinya, kami telah siap. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menuntun dan membimbing kami untuk memberikan kami semua kekuatan
di dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini yang penuh dengan pencobaan, godaan, agar supaya kami selalu tabah, sabar, dan setia di dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya, menjalankan segala tugas dan panggilan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang bagi dunia dan sesama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan kami juga berdoa untuk pemberitaan firman di seluruh dunia ini, bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang tersebar di seluruh dunia. Tuhan kuatkan dan mampukan kami untuk dapat menjalankan tugas pemberitaan Injil keselamatan bagi dunia, bagi sesama, supaya banyak orang yang boleh datang dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Kuatkan gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan, untuk selalu taat dan setia melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa-bangsa di dunia, khususnya bangsa Indonesia, negeri Belanda, Israel. Tuhan jaga dan lindungi umat-Mu, pemerintahan bangsa-bangsa, dari segala ancaman peperangan, dari bencana alam, dari kemiskinan. Biar kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, akal dan kebijaksanaan bagi para aparat pemerintah, baik dari pusat sampai ke desa-desa, supaya mereka boleh dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas panggilan mereka sebagai aparat negara untuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian di tengah-tengah umat manusia. Kami berdoa juga untuk pergumulan dunia, peperangan, bencana alam, kekerasan, ketidakadilan, juga para janda, duda, dan yatim piatu. Tuhan kiranya akan selalu menolong dan memberikan kekuatan, ketabahan bagi saudara-saudara kami yang saat ini menderita karena peperangan, bencana alam, ketidakadilan. Dan biar kiranya gereja-Mu di dunia ini boleh menjadi saluran berkat bagi mereka untuk menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan bersama sebagai umat ciptaan. Kami berdoa juga untuk Majelis Sinode Gereja Perki Nederland, khususnya buat Ibu Pendeta Ida Petinama bersama dengan keluarga, juga para pendeta hamba Tuhan yang melayani di Gereja Perki Nederland beserta keluarganya, para majelis dan fungsionaris di Gereja Perki Nederland, baik yang berada di Amsterdam, Zuidoost, Almere, Arnhem, Gelderland, Voorbrugge, dan Zwolle, beserta seluruh jemaatnya. Tuhan kiranya memberikan kami juga kekuatan dan kemampuan untuk menjadi pelayan-pelayan yang setia untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat
Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost yang sedang sakit, yang sedang dalam proses kesembuhan, Bapak Andre Sahetapi, Ibu Paula Beyer Titalei, Ibu Ade Marpaung, Ibu Ice Mahulete, Ibu Sinta Sutisna, Ibu Gio Mokhtar, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak Bobi Nelwan, Ibu Truli Tanahatu, Bapak Wilmo Start, Bapak Adrian Sumampo. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup dan maha kuasa, kami memohon kiranya Engkau memberkati segala perawatan dan pengobatan yang mereka jalani sampai saat ini. Dan kiranya satu saat nanti sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana dan waktu-Mu, mereka boleh mendapatkan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, Ibu Ade Marpaung, Bapak Chris de Freitas, Bapak Jack Sahertian, Bapak Edi Mokhtar. Tuhan kiranya memberkati kesukacitaan dari saudara-saudara kami ini dengan ketambahan usia yang baru. Dan biar kiranya kasih, kemurahan, anugerah dan berkat-Mu boleh menjadi bahagian dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk perayaan Natal di Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember yang akan datang. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kesehatan bagi hamba-hamba-Mu, badan pengurus, panitia Natal yang sedang mempersiapkan ibadah perayaan Natal nanti. Kiranya mereka selalu berada dalam keadaan yang sehat, kuat, yang diberkati oleh-Mu. Juga jemaat-Mu di lingkungan GPN Amsterdam Zuidoost agar supaya mereka juga boleh datang bersama-sama untuk merayakan dan memperingati hari kelahiran Yesus yang datang ke dunia ini untuk membawa keselamatan bagi semua manusia. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada saat ini maupun juga jemaat yang hadir atau mengikuti live streaming ibadah GPN Amsterdam Zuidoost di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kami semua, memberikan kami selalu kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk dapat menjalankan tugas dan pekerjaan kami terima di dalam memasuki minggu yang baru. Supaya kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan berkat-Mu. Sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Kami berdoa juga untuk Kantoria dan Bapak Mardi yang selalu setia dalam mengiringi lagu-lagu di ibadah GPN Amsterdam Zuidoost. Tuhan berkati kehidupan mereka supaya mereka juga boleh menjadi alat-Mu dan hamba-Mu untuk memperdengarkan puji-pujian untuk kebesaran nama Tuhan. Ada begitu banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu Bapa, tapi Engkau Allah kami yang hidup, yang maha tahu, yang maha kuasa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami di hari-hari akan datang di penghujung tahun 2024 ini. Biar kiranya Engkau selalu ada dalam kehidupan kami siang dan malam hari. Inilah doa syukur dan permohonan kami Bapa di surga yang kami selalu bawa hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga. Karena Engkau
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui kantong merah dan kantong biru. Kantong merah untuk pelayanan gereja Perkina Delansi Amsterdam Zuidoost, dan kantong biru untuk kantong hijau untuk pelayanan diakonial. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa memberikan amplop persembahan syukur Natal setelah kebaktian ini selesai di depan pintu masuk. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca secara berbalas-balasan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 288 ayat 1, 2, dan 3. Jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Puji yang bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar bagai. Puji dia, puji dia, yang setianya aja. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Mari kita doakan persembahan yang telah kita berikan secara bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami, yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami, yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Kinderen. Sambil kita menunggu anak-anak kembali ke tempat ini, kita berdiri, kita akan akhiri
ibadah kita dengan melakukan dari nyanyian Kidung Baru nomor 201. Sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamatku. Saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada. Serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Selamat berhari Minggu. De mededeling voor vandaag. Ga ik even voorlezen.
Namens de kerkraad en de gemeente van Gereja-Perkie Nederland in Amsterdam Zuidoost danken wij dominee Francis Makatipu voor het leiden van deze dienst. Tevens danken we ook aan de heer Mardi Alleen voor zijn muzikale begeleiding en aan het team Cantoria. God zegen jullie allen. De kerstviering van GPN Amsterdam Zuidoost of Gereja-Perkie Nederland Amsterdam Zuidoost is op woensdag 25 december in de Nieuwe Stad, dus deze kerk. Het begin vanaf 2 uur tot en met 4 uur. Daarna komen de ramach-tamach met de gemeente en zal dan geleid worden door de Pendeta Ida Anariorika Patinama. De collectebijdrage van de zondagdienst 15 december. Het bedrag is van de blauwe zak €150, rode zak €181 en van de kindernevendienst €7,50. Het totaalbedrag is €339,20. De allereerste kerkdienst van GPN Amsterdam Zuidoost is op dinsdag 31 december in de Nieuwe Stad, dus deze kerk. Aanvangdienst is van 2 uur tot en met 4 uur in de middag. In deze dienst is er tevens de bediening van het heilige avondmaal. Voordat we gaan sluiten, wil ik even Ibu Pendeta Francis naar voren vragen om te komen. En Ibu Lydia, wilt u even gaan staan? Namens de gemeente en Gereja-Perkie Nederland Amsterdam Zuidoost willen we Binkies en Natal namens ons aan u geven. En we willen ook tevens u bedanken natuurlijk voor u als de vaste gastpredikant van ons, die altijd heel erg behulpzaam is om ons te helpen. Dus Ibu Lydia, bij deze vraag ik even om te overhandigen. Terima kasih, ibadah sudah selesai.